Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi. Sama seperti yang lalu, referensi untuk fungsi ini Bu ambil dari Profesor Dr. Jugianto HM dengan bukunya Turbo Pascal dan juga dari website Tutorials Point. Langsung saja. Fungsi itu sama ya seperti prosedur, merupakan suatu subprogram yang dia juga terdiri dari sekelompok pernyataan atau instruksi untuk melakukan suatu tugas. Bedanya nanti yang pertama itu adalah kalau prosedur itu kemarin kita awali dengan kata prosedur dalam bahasa Inggris. Nah, kalau fungsi sama, dia diawali dengan kata function untuk menandai bahwa instruksi sesudahnya itu adalah suatu fungsi. Yang kedua, itu sama ya dengan prosedur, dia harus juga dideklarasikan tipe dari variabel yang ingin dimasukkan itu apa agar tidak bersifat lokal. Namun bedanya adalah fungsi ini kita juga deklarasikan tipe dari hasil fungsi tersebut. Karena nilai dari eksekusinya nanti itu akan dikembalikan ke fungsi tersebut. Sama dengan prosedur, dia juga diawali dengan begin dan diakhiri dengan end. Pada Pascal sendiri, itu ada yang dikatakan sebagai fungsi standar. Fungsi standar ini maksudnya adalah dia sudah berada pada Pascal sehingga kita tidak perlu membuat instruksinya lagi, melainkan hanya menuliskan fungsi ini langsung ke dalam program utama kita. Jadi artinya kita tinggal memanggil fungsi ini sesuai dengan yang tertulis di sini, itu di dalam program kita. Sebagai contoh, kosinus dan sinus itu merupakan fungsi standar pada Pascal. Sehingga kalau kita mau melakukan perhitungan matematika yang memakai sinus dan kosinus, maka langsung saja kita buat nanti sinus dan kosinus. Nanti kita akan lihat contoh programnya seperti apa. Begitu juga kalau misalnya kita ingin pangkatkan 2, maka kita bisa pakai SQR. Sedangkan kalau ingin kita akarkan 2, kita pakai SQRT. Jadi kita ini artinya tinggal dipakai saja. Itulah yang disebut sebagai fungsi standar. Ini juga merupakan fungsi standar yang lain untuk tipe data yang ordinal seperti integer ataupun char. Yang kita itu bisa memiliki pendahulu ataupun penerus yang berbeda. Sebagai contoh seperti ini, yang ini predecessor, ini maksudnya sebelum angka yang kita sebutkan, ataupun sebelum huruf yang kita sebutkan. Sebagai contoh, kalau huruf yang kita sebutkan itu adalah B, maka predecessornya atau sebelumnya itu adalah A, sedangkan kalau successor itu adalah huruf ataupun angka sesudah yang kita sebutkan. Sebagai contoh di sini, kalau misalnya kita tadi B, berarti sesudahnya itu adalah C. Sekarang kita lihat bagaimana contoh penggunaan fungsi standar. Sebagai contoh kita pakai fungsi sinus dan kosinus. Di sini Ibu akan membuat di dalam bentuk tabel yang dengan secara berulang mencari nilai sinus dan kosinus dari X mulai dari 0 sampai 360 dengan interval 15. Artinya karena di sini Ibu ingin membuat tabel yang ditampilkan, kita ini melakukan perhitungan yang berulang. Ingat kembali tentang control flow yang kemarin bahwa kita bisa mempergunakan loop. Loop yang Ibu pakai di sini itu while and do. Kalau kalian terserah bisa memakai loop yang lain seperti loop for, itu juga bisa, asalkan yang di dalamnya itu instruksinya tepat. Bagaimana cara Ibu membuat tabel seperti ini? Yang pertama, ini kan kalau tabel itu dia merupakan karakter ya, ataupun tipe datanya itu string. Oleh sebab itu, untuk membuatnya kita menampilkan readln dan buatlah garis atas tabel, lalu X, sinus X, cos X, dan garis bawah tabel. Dimulai dari X-nya itu kan dia sama dengan 0 ya, maka di sini dia sama dengan 0. Lalu, Ibu ingin mengulang, mulai dari 0 sampai 360, artinya ketika X itu masih lebih kecil atau sama dengan 360, maka yang Ibu cari adalah berapa nilai sinus dan kosinus dari nilai X tersebut. Nah, lalu nilai sinusnya adalah sinus X dibagi dengan 57,2958. Bu, kenapa ini harus dibagi nilai ini? Ingat, kalau di dalam Pascal yang terhitung itu adalah radian, bukan derajat. Jadi kalau kalian membuat sinus 30, itu bukan sinus 30 derajat, tapi sinus 30 radian. Oleh sebab itu, kalian harus mengkonversi
dari derajat menjadi radian dengan membaginya 57,2958. Karena 1 radian sama dengan 57,2958 derajat. Begitu juga kosinusnya Ibu cari. Dengan langsung memanggil fungsi dari sinus dan kosinus. Kalian perhatikan di sini, langsung saja Ibu buat sinus berapa, kosinus berapa. Ini langsung memanggil fungsi yang sudah ada standarnya di Pascal. Jadi Ibu tidak perlu mendeklarasikan apa itu sinus, apa itu kosinus, karena memang sudah ada. Lalu Ibu ingin menampilkannya. Nah, ketika ingin menampilkan ini kan kita harus menyusunnya secara rapi ya. Yang kemarin tuh Bu, kita kan bisa pakai go to x, y. Kalau kita pakai go to x, y, dalam kasus ini dia itu agak rumit. Oleh sebab itu, Ibu hanya mengatur jaraknya saja. Jadi di sini Ibu buat x.25, artinya ada 5 karakter ataupun 5 angka sebelum angka 0. Makanya dia agak rapi ke arah kanan seperti ini kalau kalian perhatikan. Sedangkan yang hasil dari sinus ini juga sama. Sinus itu dia 15 karakter, jadi ada 15 karakter sebelum angka yang pertamanya itu dan 5 angka sesudah koma. Jadi ini ada 5 angka sesudah koma dan sebelumnya ini ada 15, makanya bisa rapi seperti ini. Begitu juga dengan yang kosinus, itu ada 15 karakter ataupun angka sebelumnya, jadi seperti ini dia rapi ke arah kanan. Di mana nilai X itu adalah dari penjumlahan ataupun perulangannya intervalnya sebesar 15. Jadi yang awalnya X-nya sama dengan 0, lalu ini dilakukan, kemudian setelah ini selesai dilakukan, artinya satu baris pertama ini selesai dilakukan, lalu nilai X0 ditambah 15 menjadi 15, itu dikembalikan lagi ke sini. Oh, 15 masih lebih kecil daripada 360 derajat. Maka ini dilakukan lagi dan terbentuklah baris yang kedua. Lalu setelah terbentuk baris yang kedua, 15 ditambah 15, 30. 30 kembali lagi kemari. 30 masih lebih kecil dari 360, maka dilakukanlah sinusnya berapa, kosinusnya berapa, dan letakkan di tabel. Maka terbentuklah yang ketiga. Begitu seterusnya, dan pada saat akhirnya kita tulis untuk membuat garis akhir tabel kita buat ini. Seperti inilah contoh dari penggunaan fungsi standar. Artinya kita langsung pakai saja, tapi ingat, ketika kalian pakai, kalian harus tahu juga apa yang diperbolehkan ketika memakai fungsi tersebut. Contohnya kosinus dan sinus tadi itu dia perhitungannya dalam radian, bukan dalam derajat. Jadi kalau mau diubah dari derajat ke radian harus dibagi 57,2958. Yang berikutnya, fungsi itu bisa juga adanya tanpa variabel. Sebagai contoh di sini, Ibu punya program yang di dalamnya itu ada fungsi. Nah, fungsinya itu langsung Ibu definisikan. Dia hanya berbentuk garis-garis seperti ini. Jadi ini opsional ya. Pertama, Ibu deklarasikan bahwa tipe huruf itu adalah string dengan panjang 16. Nah, fungsi Ibu namanya adalah garis. Nah, ini kalian bisa juga ya, garis titik 2 string 16 langsung tanpa adanya yang kalimat ataupun instruksi pertama ini tidak masalah. Itu sama saja. Hanya saja di sini artinya tipe string itu adalah untuk si fungsi garis. Lalu fungsi sama dengan si prosedur diawali dengan begin, diakhiri dengan n titik koma. Si garis ini tadi harus kita deklarasikan kembali di dalam program kita. Jadi beda ya dengan prosedur. Jadi si garis ini itu adalah ini semua. Tanda sama dengan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hanya ini. Jadi kita tinggal panggil. Kalau ini kita panggil, maka yang terbentuk adalah garis ini. Kita tidak menginginkan user ada memasukkan nilai apapun ke dalam fungsi kita. Jadi fungsi kita itu isinya hanya menuliskan garis ini saja, tidak ada mengolah data. Itu maksudnya fungsi tanpa variabel. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kalau dia dipanggil di program utama. Jadi ketika dia dipanggil di program utama, maka di sini langsung kita panggil write_ln garis. Nah, karena si fungsi tadi itu dia adalah string, maka kalau mau dipanggil itu pakai write_ln garis. Langsunglah nanti akan terbentuk. Kalian lihat keluarannya di sini, garis yang kita definisikan di fungsi. Lalu write_ln Pascal, ini dia, dan write_ln kita panggil lagi fungsi tadi, yaitu garis. Sehingga di luarannya itu akan terbentuk garis seperti ini. Nah, ini yang disebut fungsi tanpa variabel. Selanjutnya,
Bagaimana fungsi dengan variabel? Nah, ini adalah fungsi yang biasa. Kalau kalian lihat di sini, pendeklarasian fungsi itu seperti ini. Ini di sini udah Ibu buat, apa-apa saja maksudnya, dan inilah dia program utama kita. Sekarang kita lihat satu persatu. Program kita namanya exfunction, variabelnya ada a, b, red, bertipe integer. Ingat, ini variabel untuk program ya, bukan variabel untuk fungsi. Sedangkan untuk fungsi kita sendiri, itu kita namai max. Fungsinya kita namai max. Ini nama fungsi kita. Di mana max ini nanti kita inginkan user itu menginputkan variabel ke dalamnya, yang di sini kita sebut sebagai 61 dan 62, dan tipe variabel yang bisa dimasukkan tersebut adalah integer. Ini adalah tipe variabel yang bakal diolah. Oke, jadi yang di dalam kurung ini adalah tipe variabel yang bakal diolah. Selanjutnya nanti fungsi max ini itu akan memiliki tipe integer. Jadi inilah tipe data hasil si fungsi ataupun tipe si fungsi itu. Ingat, berbeda dengan prosedur. Kalau prosedur ini nggak ada. Kenapa? Karena prosedur kita tidak mengembalikan nilainya ke prosedur tersebut. Tapi kalau fungsi itu kita kembalikan nilainya. Maka kita harus deklarasikan apa tipe data dari si fungsi tersebut. Selanjutnya, kalau kalian mau buat variabel lokal di fungsi tersebut, maka buatlah seperti ini, var results integer. Variabel lokal ini maksudnya itu hanya bisa dikenali di fungsi, tidak bisa dikenali di program utama. Kalau mau dikenali di program utama itu yang ini, variabel yang ini 61 dan 62. Nah, di sini dia pendeklarasiannya. Diawali dengan begin, diakhiri dengan end. Karena di sini kita ingin mencari, membandingkan antara 61 dengan 62 mana yang lebih besar, maka ketika si fungsinya dipanggil, inilah yang akan dieksekusi. Artinya kita membandingkan mana lebih besar antara 61 dengan 62. Nah, kalau misalnya hasilnya yang lebih besar itu adalah 61 benar, maka results nanti itu adalah 61. Tapi kalau tidak, maka resultnya itu adalah 62. Sedangkan isi dari fungsi itu sendiri, kalian perhatikan ya, isi dari fungsi ini harus sama. Isi dari fungsi yang ini, yang hasil akhir si fungsi itu, harus sama dengan nama fungsi. Ingat, harus sama dengan nama fungsi. Kalau nama fungsinya max, maka hasil akhir dari perhitungan kita itu juga harus namanya max. Kalau dia tidak dilakukan seperti ini, dia tidak akan jalan. Jadi max itu nanti akan sama dengan result. Sebenarnya ini boleh saja ya, ini kalian langsung buat max, ini langsung buat max, itu boleh saja. Tapi yang intinya hasil akhir dari suatu fungsi itu harus sama dengan nama fungsi itu sendiri. Ketika dia dipanggil di program utama, kita tinggal panggil nama fungsi tadi. Nama fungsi tadi siapa? Si max. Tinggal kita panggil max, tapi jangan lupa karena max di sini deklarasinya butuh dua angka, 61 dan 62, maka kita harus juga memanggilnya dengan meletakkan dua angka atau dua variabel di sini, yaitu variabel A dengan variabel B. Dan akhirnya ini kita bisa tuliskan di dalam bentuk output. Jadi pemanggilan fungsi dalam program utama itu dia seperti ini. Langsung saja panggil namanya. Dan kalau memang di fungsi tersebut itu sudah memiliki berapa variabel yang harus diinput, itu harus diletakkan juga di program utamanya. Kalau kalian buat max saja, ini nggak jalan. Jadi harus ada in A, B. Jadi ini dia yang dimaksud sebagai fungsi. Selanjutnya kita akan melihat apa-apa saja yang bisa kita lakukan dengan fungsi ini.